Allahumma sholli ala Muhammad. Mahar segera diberikan. Habis akad nikah segera diberikan. Namun kalau harta warisan anak yatim tidak boleh langsung diberikan sebelum mereka mempunyai kemampuan mengelola harta warisannya. Wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qatimul yumallu sama'u tanazzaha amqawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi najani wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi wasallim kulla yawmin wa lailatin ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yawfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 4. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tus sufaha wala tu'tus sufaha amwalakum wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqukum fiha waqsukum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa, dan berikanlah kepada perempuan yang engkau nikahi sodukotihinna, mas kawinnya, maharnya, nihlatan, dengan ikhlas,
dengan kerelaan hati. Fa in tibna lakum, maka jika tibna lakum mereka istrinya, lakum berbaik hati, tibna lakum berbaik hati bagi kalian, an sayin atas sesuatu, minhu dari sodukotihinna mahar-mahar mereka, nafsan dengan ikhlas, fakuluhu maka makanlah sodukotihinna hani'an mari'an dengan senang hati. Di sini tatkala perempuan sudah dinikahi oleh laki-laki, maka berikan maharnya, mas kawinnya, niklah dengan kerelaan, dengan keikhlasan hati. Mahar ada sebagian mazhab Maliki mengatakan bahwa mahar itu rukun nikah, sedangkan bagi ketiga mazhab lainnya bukan rukun nikah, karena sodukotihinna mahar-mahar yang diberikan kepada perempuan itu hanya berupa pemberian. Oleh sebab itu, dari keempat mazhab, yang pertama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 3. Yang pertama ijab qabul atau sigot. Yang kedua calon mempelai. Dan yang ketiga adalah saksi. Menurut Imam Maliki, rukun nikah yang pertama adalah wali dari perempuan. Yang kedua adalah mahar. Yang ketiga adalah calon mempelai laki-laki, dan yang keempat adalah calon mempelai perempuan. Kalau calon mempelai laki-laki tidak boleh dalam keadaan ihram, juga perempuan gak boleh dalam keadaan ihram atau dalam masa iddah. Dan menurut Imam Syafi'i, yang pertama adalah calon mempelai laki-laki, yang kedua calon mempelai perempuan, dan yang ketiga adalah wali dari perempuan, yang keempat adalah sigot, ijab dan obul, dan yang kelima adalah saksi.
Dan menurut Imam Hambali, yang pertama adalah kedua mempelai, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah tidak ada paksaan, ikhtiyari wal ridho. Yang ketiga adalah saksi. Yang keempat adalah wali. Jadi yang memasukkan mahar dalam rukun nikah adalah Imam Maliki. Imam Maliki ini memasukkan mahar sodukotihinna ke dalam rukun nikah. Kalau yang lainnya tidak memasukkan. Dan kewajiban bagi laki-laki memberinya apabila itu sebuah ketentuan persyaratan sebelum akad nikah. Hakim yang memutuskan atau memang dari pihak perempuan sudah menetapkan seperti itu dan sudah ada persetujuan, itu harus wajib diberikan. Dan gak harus berupa uang, gak harus berupa barang yang berharga atau bernilai. Sodukotihinna bisa berupa hafalan. Jadi harus, kalau kontan harus hafalannya sebelum menggauli istrinya harus dilakukan. Kalau berupa barang, berupa uang, sebelum menggauli istrinya harus sudah dibayarkan atau diberikan. Kalau berupa hafalan surat Al-Fatihah yang dibaca, ya, ibaratkan jual beli, barang sudah diterima ya harus dibayar. Dan syaratnya harus ikhlas, tidak boleh ada paksaan. Banyak setiap kota, setiap desa, setiap provinsi itu beda-beda budayanya. Bahkan ada yang sebaliknya, yang memberi mahar adalah pihak perempuan. Padahal mahar ini adalah pihak laki-laki. Fa in tibna lakum, maka jikalau berbaik hati kepada kalian wahai laki-laki, an sayyin atas sesuatu minhu dari mahar itu, nafsan dengan senang hati, dengan ikhlas, si perempuan memberikan kepada kalian, fakuluhu maka makanlah, fakuluhu maka manfaatkanlah, fakuluhu maka belanjakanlah, hani'an mari'ah dengan senang hati. Jadi kalau maharnya itu yang sudah diberikan kepada pihak perempuan, yang diberikan kepada pihak istri oleh istrinya, diberikan lagi sebagian untuk modal kerja, itu diperbolehkan.
untuk dibuat makan diperbolehkan. Syaratnya harus fa intibna lakum an sayyim minhu nafsan, harus dengan ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, nggak boleh diancam-ancam. Mana mahal yang aku berikan kemarin? Kalau nggak diberikan tak pukul, nggak boleh. Kalau dibuat modal kerja, terus istrinya sendiri yang mempunyai inisiatif, itu nggak usah ragu lagi. Fakuluhu hani'an mari'an. Beda. Ini babnya bab nikah. Makanya harus ada mahar, karena sudah jadi budaya di sebagian daerah. Beda-beda setiap daerah maharnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa maharnya. Tapi mahar ini bukan sebuah keharusan. Gak boleh orang yang mau menikah itu dipersulit, dipermudah. Ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Itu daunnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad? Ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Apabila kalian mempunyai kemampuan lahir maupun batin, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Wa innahu, maka sesungguhnya pernikahan itu aghuddu lil basar, bisa menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, bisa menekan hasrat. Atau bisa menekan kemaluan. Wa man lam yastati, namun apabila kalian tidak ada kemampuan, fa alaihi bisawm, maka kalian disarankan untuk berpuasa. Fa innahu, sesungguhnya berpuasa itu lahu, bagi kalian, wijaun, bisa menekan hawa nafsu, bisa menekan hasrat. Jadi kalau sampean ingin menikah, harus mempunyai power, harus mempunyai kekuatan
lahir maupun batin. Kalau cuma batinnya tok, lahirnya enggak, juga omong kosong. Kalau cuma lahirnya tok, batinnya enggak, juga tidak akan bahagia. Makanya jangan sekali-sekali berani menikah tanpa mempunyai power, kekuatan lahir maupun batin, terutama batinnya, terutama keilmuannya, ilmu agamanya, fikihnya. Makanya jangan berani-berani menikah kalau tidak paham fikih. Semua fikih harus paham. Terutama bab sesuci, bab ibadah harus paham. Bab muamalah itu urusannya lahir. Semua bab fikih harus paham. Makanya jangan sekali-sekali berani menikah tanpa paham fikih. Kalau sudah paham fikih, monggo untuk menikah, insya Allah sakinah. Kalau sudah paham fikih, dipersilahkan untuk menikah, insya Allah sakinah, dengan perjuangan mawaddah warahmah. Banyak orang yang gagal dalam pernikahannya karena memang fikihnya tidak tahu, minim tentang keilmuan fikih, minim. Banyak orang yang sudah menikah namun tidak bahagia karena keilmuan agamanya, terutama bab fikihnya minim. Makanya kalau sudah fikihnya bagus, monggo dipersilahkan untuk menikah. Lain dengan halnya bab yatim, wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian memberikan kepada anak yatim yang masih belum cukup umur, akalnya masih BOD, DO, masih bodoh. Apa yang enggak boleh diberikan? Amwalakumul lati, harta kamu, allati, yang ja'alallah, yang menjadikan siapa Allah, lakum, bagi kamu, bagi kalian, qiyaman, dalam penguasaannya. Jadi anak yatim yang mempunyai ahli waris, yang mempunyai warisan, harta warisan itu dikelola oleh orang tua angkatnya misalkan. Setelah dikelola, namun si yatim tadi walaupun sudah dewasa tapi tidak cerdas, masih belum punya pengalaman dalam berbisnis, jangan diberikan harta warisannya yang dikelola tadi. Kalau masih akalnya masih BO, jangan diberikan. Bimbing dulu, di-training dulu, diajari dulu dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam menghidupi dirinya, diajari dulu. Warzuquhum, namun berikan mereka nafkah berupa rezeki mereka, fiha, di dalam dari harta yang orang tadi kelola, harta warisan si yatim tadi. Waksuhum, dan pakaian mereka si yatim. Waqulu, dan katakanlah
kepada mereka lahum atas kalian qaulan ma'rufa dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Jangan dicemooh kalau BODO. Kalau belum cerdas akalnya, otaknya masih belum dewasa dalam pemikirannya, belum tahu cara berbisnis, jangan sekali-sekali diberikan harta warisannya itu yang dikelola tadi itu. Misalkan punya perusahaan, orang tuanya dilanjutkan oleh pamannya, jangan sekali-sekali kalau si yatim tadi masih belum dewasa, belum matang cara berpikirnya, belum cerdas dalam menjalankan manajemennya, jangan sekali-sekali perusahaan itu diberikan kepada si yatim. Tetap dalam kiaman, dalam penguasaannya, dalam pengaturannya, dalam manajemennya masih ditanggung oleh bapak angkatnya, sampai si yatim tadi sudah betul-betul matang, sudah dewasa, sudah cerdas, udah pinter, udah bisa memanage, mentalnya udah kuat, udah hebat, boleh dikasihkan tuh perusahaan, boleh diberikan tuh harta warisan. Selama masih dalam pengawasan, penjagaan kita si yatim itu, warzuquhum, tetap beri nafkah, beri rezeki, kasih makan, dikasih sangu, dikasih uang jajan, fiha, di dalamnya, dari hasil pemanfaatan harta warisannya itu dikelola, harta warisannya itu perusahaannya dikelola, di situ ada keuntungan, di situ itu diberikan atas keuntungannya itu juga. Waksuhum, dan juga pakaiannya mereka diberikan pakaian, diberikan pakaian baru, tiap bulan diberikan baju, pas Idul Fitri diberikan baju nyar, ojo singseken, belikan di Talbo harga 5.000-an ya. Wakulu, maka berkatalah mereka lahum, bagi anak yatim tadi, qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Ini loleh hasil dari jerih payahku, misalkan aku kelola uang ayahmu, perusahaan ayahmu aku kelola, ini ada untungnya. Kamu beli baju no, kalau beli jajan no, kasih, tolong bantu doakan aku ya, supaya bisnis ayahmu ini tetap berjalan lancar. Boleh kayak gitu. Namun sebaliknya, gak boleh mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kamu itu udah besar tapi tetap DO. Untung kamu, aku yang ngelola harta ayahmu. Untung kamu, aku yang ngelola perusahaan ayahmu. Kalau ndak awakmu nggak makan ini. Kalau ndak awakmu nggak akan ganti baju ini tiap bulan. Tidak boleh mengatakan hal yang menyakitkan. Harus dengan qaulan ma'rufah. Jadi boleh makan dari harta anak yatim yang dikelola, boleh. Itu namanya bagi hasil, dikelola dengan baik. Tapi ya jangan nemen ngambilnya ya. Namanya harta anak yatim, harus dengan hati. Kalau dalam pernikahan nyoh langsung diberikan setelah akad nikah harta yang dinamakan mahar, harus segera diberikan. Namun kalau berlain lagi kalau berkaitan dengan harta anak yatim,
Harta kalau di pernikahan adalah mahar. Kalau di anak yatim adalah harta warisan. Gak boleh langsung diberikan, nyok, ini lo punyamu. Tapi otaknya masih belum cerdas, belum mampu mengelola uangnya itu, hartanya itu, perusahaannya itu. Gak boleh. Ini bedanya antara harta berupa mahar dengan harta warisan punyanya anak yatim. Kalau mahar segera diberikan, habis akad nikah segera diberikan. Namun kalau harta warisan anak yatim tidak boleh langsung diberikan sebelum mereka mempunyai kemampuan mengelola harta warisannya. Itu toh bedanya. Nah, jadi masih jauh lebih berat mengelola harta warisan anak yatim. Makanya harus hati-hati dalam pengelolaannya. Kalau dalam pernikahan mahar langsung diberikan, nyok, maharmu piro 1 juta langsung diberikan, nyok 1 juta. Tapi kalau harta warisan punyanya anak yatim, sebelum anak yatim itu betul-betul dewasa, belum betul-betul mampu untuk mengelolanya, jangan sekali-sekali kita memberikan harta peninggalan dari ayahnya yang berupa warisan. Tetap kelolaan disik sampai anaknya itu betul-betul dewasa, mampu, cerdas otaknya dalam mengelola harta warisannya itu. Beda, makanya berat mengelola harta anak yatim, terutama dalam hal warisannya. Berat. Jangan sekali-sekali kita mengentengkan harta anak yatim, dipakai, dimakan saenak udele dewe. Akhirnya hartanya anak yatim habis. Itu termasuk ubang kabiro, dosa yang sangat besar. Makanya kita sebelum kita menikah, kita harus betul-betul punya kekuatan, punya power lahir maupun batin, keilmuannya, ilmu agamanya, dan nafkahnya, hartanya udah betul-betul dimatangkan terlebih dahulu. Jiwanya harus, mentalnya harus kuat, jiwanya harus sehat, ibadahnya jos. Kalau nggak bisa itu, dipersilakan untuk berpuasa. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.